Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam khas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah power supply ya, atau adaptor untuk amplifier teman-teman. Jadi sebenarnya kalau buat adaptor atau power supply itu bukan hanya untuk amplifier ya, semuanya juga bisa gitu, atau buat seperti nyalain apa ya, misalkan mencharger atau menggunakan sebuah peralatan-peralatan elektronik lainnya ya. Jadi selain amplifier pun bisa. Oke, kali ini saya akan menggunakan sebuah trafo 1 ampere ya teman-teman. Oke, untuk masalah ampere itu minimal itu ini ya teman-teman, minimal 1 sampai 10 lah ya. Jadi minimalnya 1, maksimalnya sampai 10 ampere. Oke, pertama kita siapkan sebuah bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya ya yang di depan untuk membuat sebuah power supply. Oke, yang pertama itu adalah sebuah ini teman-teman. Ini adalah sebuah trafo step up ya. Kenapa step up? Biasanya step up itu ada tanda ini ya nih. Ini ada CT-nya, center tap ya. Oke. Trafonya ini saya beli dengan harga 25.000 teman-teman. 1 ampere ya dia, harusnya 1 ampere. Jadi harga trafo itu tergantung ampernya teman-teman, dan tergantung juga murni atau apa enggaknya. Ini saya beli yang biasa, yang enggak murni ya. Jadi tegangannya itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang tertera di body ini teman-teman. Ini udah kehapus deh, itu nggak coret. Oke, trafonya. Terus kita siapkan sebuah elko 2 biji ya. Ini 4700 mikrofarad 50 volt. Untuk masalah menentukan ya teman-teman, kadang kan kita juga bingung ya untuk menentukannya berapa mikrofarad ya, berapa voltnya gitu. Untuk mikrofaradnya menurut saya itu semakin besar kapasitasnya ini ya, yang 4700 mikrofarad semakin besar. Nah, misalkan di atas gitu ya semakin bagus. Kenapa? Karena sistem filtrasinya semakin sempurna ya. Jadi tegangan ripple atau tegangan yang mengandung AC, jadi dia disaringnya lebih maksimal gitu ya. Jadi ibaratnya seperti saringan yang kecil sama yang saringan yang gede gitu loh, lubangnya yang gede gitu. Semakin besar nilai ininya, nilai kapasitasnya, berarti otomatis penyaringnya itu semakin semakin lebih stabil, lebih kecil ya. Ibaratnya saringan itu jadi saringannya lebih kecil dia, semakin besar nilai kapasitas ininya. Oke ya, 2 buah ya teman-teman. Tegangannya 50 volt. Untuk masa tegangan sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan tegangan trafo ya teman-teman. Tapi kita ambil amannya aja. Jadi harus lebih besar tegangan elko ini daripada trafo yang tertera di sini ya. Ini kan maksimal cuma 18 volt, di sini 50 volt. Jadi masih masih tinggian trafo, masih tinggian elko ya. Oke. Jadi harus lebih besar elko ya. Kalau misalkan lebih besar tegangan trafo, otomatis elko ini bisa meledak teman-teman. Oke, terus kedua kita siapkan sebuah ini teman-teman. Ini adalah sebuah dioda bridge ya, atau dioda jembatan ya. Ini dioda bridge. Udah enak ya ini. Udah ada simbolnya. Ini AC, berarti ini dua ini tuh AC ya, input dari trafo. Terus ini adalah outputnya. Nah, dioda bridge. Jadi penyiar secara maksimal. Oke teman-teman, langsung aja kita rakit ya teman-teman. Ya, simak videonya. Dan di sini saya akan menggunakan yang 18 volt ya teman-teman. Yang 18 volt ini 18 volt ya. Jadi untuk tegangan itu tergantung rangkaian yang akan kalian nyalakan ya. Misalkan amplifier itu dia tegangannya sampai berapa volt gitu loh. Kalau misalkan dia maksimalnya sampai 35 volt, berarti kan di sini nggak ada 35 volt. Kita cari yang paling besar aja teman-teman, yaitu 18 volt gitu loh ya. Jadi daya watt itu kan perkaliannya itu adalah arus kali tegangan. Nah, jadi kalau misalkan 1 kali 18 berarti 18 watt gitu teman-teman. Kalau misalkan 12 kan berarti 12 kali 1 cuma 12 watt. Itu secara perhitungan yang garis besar aja ya. Kalau masalah secara detail itu saya juga kurang memahami. Oke, saya jadi pasangnya di 18 volt ya teman-teman. Di sini. Nah, karena ini adalah input AC-nya, berarti pasangnya itu yang ini ya, yang ada bacaan AC nih.
ada tulisan AC ya. Oke, kita pasang di sini seperti ini teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Terus kita pasang sebuah elevanya ya teman-teman di sini. Nah, ini kita lipat. Ini kan yang hitam semua, ini hitam sama ada yang putih ya. Yang hitam semua itu adalah positifnya ya. Ini jangan sampai kebalik teman-teman, jangan sampai. Kalau kebalik ini benar-benar fatal, bisa mengakibatkan sebuah ledakan lumayan keras seperti petasan ya. Oke, ini yang pertama kita tekuk terlebih dahulu ya. Ini yang positif nih, yang panjang, tekuk seperti ini. Nah, terus yang satu lagi kebalikan teman-teman. Jadi yang negatif kita tekuk, karena kita akan menggunakan CT ya, center type-nya kita akan gunakan. Oke, seperti ini. Ini kurang. Nah, seperti ini teman-teman. Itu ya, jadinya yang positif tekuk, yang negatif tekuk teman-teman. Oke. Nah, ini kan positif ya teman-teman ya. Ini positif, ini positif, di sini positif. Kita pasang yang positif ya teman-teman. Ini dia, ini positif. Jadi gini masangnya. Untuk masalah bentuk, bukan bentuk ya, bentuk pemasangan, proses pemasangan itu tergantung seni juga ya, tergantung seni masing-masing. Bisa mau gimana gitu ya. Yang penting jangan sampai kebalik dalam pemasangan ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini teman-teman. Positif mendapat positif ya, jangan sampai kebalik, ini ingat. Terus ini negatif. Nah, ini negatif mendapatkan negatif berarti ya. Setelah itu ini teman-teman, yang ini, nah yang ini sisanya itu kita gabung ya teman-teman, gabung. Nah, inilah fungsinya CT itu, dia jadi non block ya. Jadi dia itu tidak memilih belah pihak ya, dia itu netral. Nah, ini jadi positif negatif dia satukan. Ground itu dia 0 ya teman-teman, tidak mempunyai tegangan. Netral dia bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Oke, ini ya, kita satukan seperti ini. Oke, terus kita siapkan sebuah jumper ya teman-teman. Ini dia jumper, ini saya ngambil dari kaki komponen ya, jadi saya patahin jadi seperti inilah ya. Oke, kita pasang di CT teman-teman. Ini dia CT-nya, kita pasang. Saya menggunakan pinset supaya nggak panas ya. Oke. Nah, seperti ini di CT ya. Terus kita gabung ke sini nih. Nah, yang ini yang udah kita solder tadi. Oke, kita solder lagi ya teman-teman. Oke, udah teman-teman, seperti ini, cukup simpel ya. Oke, langsung aja kita siapkan kabelnya. Pertama kita siapkan kabel ini ya, di input, buat input nih, tegangan AC 220 volt. Ini dia steker mel ya, stekernya ini. Nah, kita pasang kabelnya di sini ya. Untuk masalah kabel ini bebas ya teman-teman, tidak mempunyai polaritas. Karena AC itu dia harusnya bolak-balik, tidak itu pastinya kalau di input. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalau di sini di output ya, nah ini baru ini nih teman-teman, ini dia pasti ya. Jadi kalian jangan sampai kebalik, salah pasang bisa mengakibatkan rangkaian yang kalian beri tegangan itu bisa rusak ya.
kita siapkan sebuah kabel ya teman-teman. Ini saya menggunakan kabel kuning untuk groundnya ya. Kita jadi warna kuning jadiin ground ya. Sebenarnya bukan masalah warna ya teman-teman. Jadi supaya apa ya? Kalau beda-beda warna itu supaya kita ingat bahwa warna-warna itu mempunyai arti gitu loh. Oke ya, kita ini jadiin ground ya teman-teman. Ground yang warna kuning itu kita jadiin ground di sete ini nih. Sete yang ini tengah-tengah. Oke, kita kasih timah terlebih dahulu. Terus kita, nah, oke, ini groundnya yang warna kuning ya. Dan ini saya siapkan kabel warna hijau teman-teman. Warna hijau kita jadikan sebuah negatif ya teman-teman. Nah ini dia negatif ya di sini ya. Oke, ini yang ini negatif yang, nah di sini teman-teman. Jadi kita lihatnya dari dioda ya, dioda sini negatif, di sini, nah di sini nih. Oke, ini negatifnya teman-teman. Kita solve ya. Nah, seperti ini negatif. Terus ini positifnya teman-teman warna merah ya. Biasanya positif itu lebih dominan warna merah ya teman-teman. Tapi enggak juga sih, bisa warna biru juga bisa kadang. Tapi lebih baik itu warna merah ya. Jadi lebih gimana ya? Lebih kayak simbol berani gitu. Ya kita pasang di sini teman-teman, yang positif ya. Nah, di sini ya. Nih ada simbol positif plus. Nah, di sini. Oke, udah jadi teman-teman. Cuma gini doang, simpel banget ya. Oke, kita akan langsung aja kita nyalain amplinya. Maksudnya kita sambungkan ke ampli ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan tes ini dulu aja, teman-teman. Kita akan tes apa namanya? Colokin ini. Bagaimana coba? Tegangannya kita ukur. Tegangan yang keluar itu berapa volt? Ya, ini positif sama ground kita lihat. Di sini ya, positif sama negatif teman-teman. Oh. Oke ya, jadi kita akan ukur dulu tegangannya, output berapa volt teman-teman. Menggunakan multimeter ini. Oke, kita akan ukur tegangan yang keluar. Nah ini teman-teman, sekarang kita akan ukur negatif ya. Ini negatif di sini. Terus negatif sama CT dulu ya, kita akan ukur negatif sama CT berapa volt. Ini dia negatifnya. Terus kita sama CT itu positif ya teman-teman, karena CT itu netral ya. Nah tegangannya 20 volt teman-teman, bener-bener terjelasnya. Oke, terus ini coba sekarang positif sama CT ya. Ini positif terus CT nya ini warna kuning ke negatif, berarti sama ya 20 volt. Berarti negatif sama positif ini hijau sama merah berapa nih? 40 volt teman-teman. Bener-bener aneh itu jelas ya. Inilah teman-teman, jadi kalau misalkan trafo yang gak murni itu kayak gitu tegangannya ya. Cuma nanti kita ukurnya itu pas dikasih beban teman-teman. Ini kan tanpa beban segitu ya. Kalau pas dikasih beban berapa nih, kita ukur lagi nanti. Oke, langsung kita pasang ke ampli aja ya. Oke, ini saya menggunakan ampli ini ya teman-teman, yang udah pernah saya pasang sebenarnya. Oke, nah di sini tinggal disesuaikan aja ya teman-teman ya. Ini positif, negatif sama CT-nya ya, jadi kita sesuaikan. Oke, ini negatif, ini kuning itu CT-nya, terus merah itu positifnya ya teman-teman. Oke, kita pasang seperti ini aja supaya bisa dibalik nantinya. Ya, ini positif di sini ya teman-teman. Jadi saya bukan sedetail masang ke amplinya ya, tapi cara pembuatan trafonya gitu teman-teman. Oke, ini negatifnya, negatif di sini berarti ya. Negatif ya, di sini negatif.
groundnya di sini ya teman-teman. Terlalu panjang, kita potong dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya. Jadi tinggal disesuaikan aja sesuai yang simbol yang tertera di sini ya. Ini positif berarti kasih positif, negatif kasih negatif, dan CT kasih CT. Oke, sekarang kita akan tes menggunakan beban berapa tegangannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan colokin dulu ininya ya. Nanti kita akan ukur lagi outputnya berapa volt, apakah tetap 40 volt atau berapa ya teman-teman. Oke, kita colokin ini ke PLN ya, stop kontak. Oke, udah saya colokin. Terus kita akan ukur ya teman-teman, ini tegangan outputnya berapa. Nah, sini aja ya, kelihatan nggak teman-teman? Mana nggak kelihatan? Nah, kita ukur ya teman-teman. Ini jangan sampai kebalik dalam pengukuran juga. Oke, ini positif. Ini udah pakai beban ya teman-teman. Positif di sini, terus ini negatif. Kita ke CT dulu ya. Nah, 16 volt teman-teman. Mana? Ini CT ya. Oke, 15 volt ya. 15 volt, terus kita ke negatif. Mana? Nah, 38 volt teman-teman. 38 volt, jadi dia kurang 2 volt ya pas pakai beban. Oke. Sebenarnya kalau misalkan dia benar tegangannya segitu 32 volt itu mantap teman-teman. Kalau misalkan memang arusnya 1 ampere ya. Jadi dia 38 watt berarti ya. Tapi kan kita nggak tahu teman-teman, ngarana trapo non trapo tidak murni ya. Jadi gini, dia tegangannya itu dia naik yang tidak sesuai dengan yang tertera di sini. Terus ampernya juga saya belum tahu apakah benar ini 1 ampere atau enggak. Kayaknya sih kurang ya. Jadi gini ya teman-teman, gini doang. Rangkaiannya cukup simpel. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat. Ini saya langsung matiin aja, jadi takut ya. Takut kena hak cipta. Jadi lumayan ya teman-teman suaranya. Kalau misalkan terdengarnya jelek, ini berarti emang dari speaker HP-nya ya, atau mic HP-nya, jadi mungkin terlalu keras. Oke, atur nuhun kasadayana. Tur nuhun. Syukron jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.